Oke, kita akan membahas di pertemuan 9 mata kuliah Hukum Etika Bisnis, yaitu perlindungan konsumen dan anti monopoli ya, teman-teman. Nah, kenapa sih konsumen ini harus dilindungi gitu ya? Kenapa? Sebelum kita masuk ke pengertian tentang perlindungan konsumen itu sendiri, teman-teman harus tahu bahwa ketika dalam berbisnis ya, kan pasti sudah diinformasikan di pertemuan awal hingga sebelum mid semester bahwa organisasi bisnis itu sesuatu kegiatan yang kompleks ya. Ada pelaku usaha, lalu ada supplier, ada klien dan sebagainya. Ketika proses penciptaan bisnis ini berlangsung, itu banyak sekali rahasia-rahasia yang para pelaku usaha ini simpan baik-baik. Mereka punya ramuan gitu ya, istilahnya punya berbagai cara untuk bisa menciptakan produk ya, apalagi yang terkait dengan barang. Itu kalau jasa bisa terlihat dari pelayanan, kalau barang itu kita tidak tahu di pabrik apa saja bahannya yang dipakai, bagaimana merakitnya, apakah berbahaya atau tidak gitu ya. Itu yang tahu hanya satu sisi si pelaku usaha ya. Artinya ada suatu rahasia di satu pihak. Nah, sedangkan keberlangsungan suatu bisnis itu kan kompleks, tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi ada pihak berikutnya, si pemakai atau konsumen. Nah, konsumen ini adalah pihak yang tidak tahu atas proses keseluruhan, bagaimana membuat barang menjadi jadi dari bahan mentah menjadi jadi ya. Sehingga di sini kan ada ketidaktahuan, ada sisi ketidaktahuan proses ya. Nah, di sini sangat eh, terjadi sebuah ketimpangan apabila yang dilakukan pelaku usaha ini adalah hal-hal yang buruk suatu saat nanti ya, bukan berarti menjudge, tetapi namanya manusia sifatnya itu adalah rakus dan greedy. Makanya hukum itu ada. Hukum itu ada untuk membatasi sifat buruk manusia. Tuh ya, apalagi apabila sudah masuk ke kategori usaha. Ya, ketika ada kategori usaha, bahkan bisa jadi greedy atau kerakusan itu bisa muncul, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, kalau sudah itu terjadi, tidak ada hukum, maka konsumen adalah pihak berseberangan yang sangat atau paling mendapat kerugian yang besar, gitu ya. Sehingga di sini ada undang-undang untuk melindungi sisi pihak yang tidak tahu akan proses usaha tersebut, yaitu perlindungan konsumen. Bu, memangnya tidak ada undang-undang perlindungan pelaku usaha. Ada, tetapi nanti sifatnya adalah kewajiban dan hak, gitu ya. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Ya, ada juga. Mereka juga punya hak juga ya nanti. Sebagai pelaku usaha, mereka juga mendapatkan sesuatu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, tetapi yang paling dirugikan ketika terjadi sebuah ketimpangan yang sifatnya sangat negatif dari pelaku usaha datangnya ya, atau dari klien atau dampak atas pemakaian barang misalnya yang tidak diketahui dua pihak, jelas ini nanti konsumen yang akan mendapatkan kerugian paling besar sehingga perlu dimediasi atau diberi perlindungan. Nah, perlindungan ini didasari oleh Undang-Undang di nomor 8 tahun 99. Nah, untuk mata kuliah hukum bisnis karena banyak sekali komponen-komponen hukum bisnis ya. Nanti ada hak apa ya properti misalnya, ada juga hak cipta, ada juga apa namanya keamanan e-commerce gitu ya. Marketplace juga butuh cyber security, ada undang-undangnya, apa juga termasuk apa penyalahgunaan sosial media ya, penyebaran nama baik. Itu semua eh, ada kaitannya dengan hukum bisnis misalnya. Nah, ini teman-teman harus bisa sedikit menghafalkan. Dan karena kita anak manajemen, misalnya marketing, kita juga harus hafal terutama di tema-tema terkait dengan konsumen, usaha, dan sebagainya ya. Sehingga ini harus sedikit agak diingat-ingat, yaitu Undang-Undang Nomor 899 itu tentang perlindungan konsumen. Di sini membahas semua hal tentang jaminan-jaminan kepastian hukum agar konsumen itu terlindungi, teman-teman. Karena dia merupakan pihak akhir dari kegiatan sebuah bisnis, di mana yang paling dirugikan nanti apabila dampak negatif atas pemakaian barang dan jasa itu terjadi. Begitu ya, teman-teman ya.
Jadi yang dimaksud konsumen ini siapa sebetulnya? Nah, yang dimaksud konsumen itu banyak sekali pihak-pihaknya ya. Bisa saja kita sebagai individu pemakai akhir, end user, yaitu konsumen tunggal. Ada juga masyarakat. Masyarakat itu banyak, misal satu RT, satu RW, satu kelas. Karena kan pasti Anda pernah lihat di berita ya. Misalnya akibat membeli apa namanya? Membeli satu produk dan itu ada kegiatan untuk dimakan bersama, mereka semua sakit perut misalnya. Ternyata sudah kadaluarsa, tetapi masih ada di rak supermarket masih dijual gitu loh. Nah, di sini kan artinya dirugikan konsumen dan yang kena masyarakat lebih dari satu orang ya. Ada juga keluarga, ada juga orang selain kita, ada juga makhluk hidup lain gitu yang tidak untuk diperdagangkan. Itu ada di pasal 1 PU UU PK, teman-teman. UU PK, kita bilangnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UU PK, oke? Nah, kalau di pengantar hukum bisnis, teman-teman, ya, konsumen ini adalah kita atau end user pengguna akhir. Kalau paling gampang untuk mengingat sebagai end user atau pengguna akhir adalah kita kalau check out di Shopee, check out di TikTok, misalnya di Tokped itu kita end user. Kita adalah pengguna tunggal satu akun yang membeli barang dari toko online itu end user ya. Dari suatu produk. Jadi atas pemakaian barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pelaku usaha. Begitu ya teman-teman. Lalu pelaku usaha itu apa? Jadi kalau kita ngomongin perlindungan konsumen, kita juga harus tahu pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini macam-macam. Ada badan usaha, ada PT, itu ya. Ada juga sifatnya perseorangan, misalnya adalah UMKM gitu, yang jualannya bukan di pabrik, jadi hanya jualan di gerobak keliling misalnya, yang pakai franchise gitu ya, yang boba-boba dan sebagainya gitu ya, yang kecil-kecilan kiri kanan itu juga UMKM, ada juga kerajinan juga UMKM, atau bahkan yang besar ya ada di rak supermarket yang ada mereknya, itu adalah perusahaan yang berbadan hukum, kita juga katakan sebagai pelaku usaha, teman-teman. Jadi jelas ya, kalau kita membahas terkait dengan pelindungan konsumen, kita harus tahu siapa konsumen, kita juga harus tahu dilindungi untuk siapa, dilindungi dari apa, dilindungi dari pemakaian barang jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Lalu bagaimana sih asas dan tujuannya terkait dengan UU PK atau pelindungan konsumen ini? Seperti apa sebetulnya dan mengapa mereka ini harus dilindungi gitu ya. Yang pertama sekali ya, di sini ada yang disebut dengan asas kebermanfaatan ya, teman-teman. Dimaksudkan ini adalah supaya konsumen itu punya manfaat yang maksimal gitu ya atas hasil dari produksi pelaku usaha. Kan tidak mungkin kalau misal hanya menjual, dipakai sebentar, habis itu belum selesai, barang masih bagus dibuang. Tentu saja tidak ya. Dengan ada perlindungan konsumen ini tidak usah takut ketika kita membeli, kalau memang kita merasa itu ada manfaatnya gitu ya, ada perlindungan hukumnya dan ini terlihat aman gitu, sudah orang rekomendasikan, kita pasti akan gunakan sampai barang ini habis gitu ya. Misalnya aja pasta gigi, sabun, makanan ringan ya, kita kan mendapatkan manfaat yang maksimal gitu kan. Tetapi sampai mana kesadaran kita gitu tentang penggunaan barang ini? Terkadang kan kita merasa kalau sudah ada di rak toko, barang-barang ini aman, barang-barang ini siap konsumsi, tetapi kita kadang tidak tahu ya seperti apa detail dari barang tersebut. Apakah ini melanggar hukum, tapi sebetulnya terlihatnya tidak. Nah, ini yang teman-teman harus pelajari lebih detail tentang atau Anda mendapat manfaat besar belajar hukum bisnis. Justru orang yang tahu hukum biasanya akan lebih waspada ketika lebih bijak juga ketika mengkonsumsi atau menggunakan pelayanan publik gitu ya. Berikutnya ada asas keadilan teman-teman. Nah, di sini artinya seluruh masyarakat juga punya hak bersama-sama mendapatkan atau menggunakan hasil dari produksi dari para pelaku usaha gitu. Jadi juga memperoleh sama-sama barang-barang yang diproduksi oleh pelaku usaha gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Semua masyarakat juga bisa memakai hasil dari produksi pelaku usaha. Lalu ada asas keseimbangan, keamanan, dan juga kepastian hukum. Sehingga di sini bisa dikatakan
baik pelaku usaha maupun konsumen itu juga harus sama-sama merasa aman, aman memproduksi, aman mengkonsumsi, juga sama-sama mendapat perlindungan hukum ketika terjadi sengketa, ada gugatan dari konsumen misalnya, sama-sama memperoleh keadilan yang berasaskan kepastian hukum ya. Di sini juga ada keseimbangan, itu maksudnya kepentingan dua pihak, baik konsumen maupun produsen sama-sama jalan. Produsen bisa menghasilkan profit, konsumen juga kebutuhannya terpenuhi. Jadi seperti itu ya, jadi dilindungin konsumennya supaya si pelaku usaha juga akhirnya melakukan kegiatan usaha dengan benar. Jadi tidak bisa melakukan usaha yang seenaknya, yang penting dapat profit banyak. Karena konsumen juga punya kepastian hukum. Ya, istilahnya supaya pelaku usaha itu juga tertib. Kalau tidak, nanti mereka bisa memasukkan bahan seenaknya, menjual sembarangan, yang penting untung besar, kan berbahaya, sehingga perlu dilindungi konsumen itu. Nah, kurang lebih itu kira-kira sudut pandangnya, mengapa harus ada perlindungan konsumen. Lalu, untuk tujuannya, teman-teman. Nah, tujuannya kenapa sih harus dilindungi secara mendetail si konsumen ini? Kan kita tinggal beli barang, kita tinggal pakai, selama ini tidak pernah berpikir ya, kenapa sih harus dilindungi? Kenapa ada nggak ya dampak atas penggunaan barang ini? Kan kita tidak pernah. Misalnya kita haus, tinggal masuk ke Indomaret, kita beli Ocha, selesai kita buang barangnya. Tapi kita tidak berpikir itu bahannya bagaimana, apakah dibuat dengan aman ya. Apakah ada dampak kesehatan kita ke depan? Nah, ini kadang kita tidak berpikir, teman-teman. Tetapi tahu-tahu kita muntah misalnya. Amit-amitnya, tiba-tiba muntahnya muntah darah, terus tiba-tiba pusing, dan satu masyarakat punya gejala yang sama, terjadi wabah. Lah, masuklah berita. Nah, di sini bisa jadi kasus karena mengkonsumsi barang hasil dari produksi pelaku usaha. Nah, di sini ada terjadi hak pelanggaran atas penggunaan barang produksi gitu ya. Nah, ini bisa masuk kategori ini, teman-teman. Nah, sehingga perlindungan konsumen ini perlu ditekankan kembali gitu ya, supaya konsumen sendiri itu sadar untuk melindungi dirinya. Sama seperti orang-orang di luar negeri yang well educated, terutama di negara persemakmuran seperti Inggris ya. Negara persemakmuran Inggris itu adalah Singapura yang terdekat, lalu ada Australia. Warganya ketika membeli barang di supermarket itu cukup lama untuk melihat kemasan yang tertera, terutama di bagian ingredients atau bahan-bahan. Apabila itu makanan, bila ingin membeli sereal, mereka terkadang lama untuk membaca komposisi. Nah, ini salah satu yang harus dan wajib ada di label makanan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran melindungi diri, karena di situ ada hukum yang berlaku. Kalau kita tidak peduli itu, yang penting kita haus, kita lapar, hilang. Tidak berpikir jangan-jangan bahannya bahan dari pembuat tekstil misalnya. Ya, itu pernah terjadi di kasusnya Indofood ya, PT Indofood Sukses Makmur, yaitu Indomie di Taiwan ya. Sempat terindikasi Indomie yang dijual diekspor ke Taiwan di tahun berapa saya lupa ya, kurang lebih di 2000-an, itu menggunakan bahan pengawet tekstil sehingga rasanya sangat sedap. Nah, itu ketahuan ya sama Taiwan. Lalu mereka mengklarifikasi. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Lalu berikutnya, tujuan harus ada UUPK. Ini adalah konsumen jadi punya status yang lebih tinggi, martabatnya dilindungi, harkatnya dilindungi, hak-haknya juga dilindungi ya. Lalu berikutnya adalah konsumen juga punya pemberdayaan gitu ya. Artinya dengan pemberdayaan ini dia bisa memilih barang, bisa menentukan mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak. Ya, itu dia fungsinya. Berikutnya adalah di sini ada sistem perlindungan konsumen, artinya ketika kita mendapatkan suatu dampak negatif, kita dirugikan, kita punya akses informasi untuk menginformasikan bahwa kita mendapat dampak negatif ya. Dengan ada sistem ini, artinya sudah ada wadah informasi untuk menyalurkan aspirasi kita kalau kita mendapat dampak negatif ya. Berikutnya adalah penumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Karena konsumen dilindungi, sehingga pelaku usaha juga akhirnya punya sikap jujur.
akhirnya berusaha bersikap jujur. Bersikap jujur dalam pelaku usaha ini artinya apa? Yaitu memproduksi barang dengan bahan-bahan yang aman dan bertanggung jawab ketika proses menjual, no tipu-tipu dalam memproduksi sampai menjual, tidak menggunakan promo bodong, gitu ya, promo bohong-bohongan. Nah, ini nanti masuk ke kategori perlindungan konsumen, sehingga seru sekali kalau membahas perlindungan konsumen dan tampaknya tidak kena ya. Hampir kita sebagai end user pasti pernah kena zonk ketika membeli barang di marketplace. Nah, ini aslinya kita kena, mereka bisa kena perlindungan konsumen. Nah, apakah di Indonesia itu tidak ketat gitu ya? Kalau di luar negeri sangat ketat tuh perlindungan konsumen. Nah, di Indonesia seperti apa? Nanti kita bisa bahas dan diskusikan. Berikutnya, yang terakhir dari tujuan kenapa UU PK ini ada adalah supaya pelaku usaha, lagi-lagi si produsen itu juga harus ditekan untuk bisa menghasilkan barang yang baik, yang bagus, yang punya standar dan ukuran sesuai dengan apa yang ditetapkan undang-undang. Kalau tidak, mereka akan membuat barang seenaknya gitu, yang barang cacat dijual. Nah, akhirnya kita kasih testimoni satu, itu sebenarnya Anda bisa menuntut hak Anda karena barang yang dijual cacat ya. Tokonya bisa diklaim begitu. Lalu berikutnya untuk hak kewajiban konsumen. Nah, kita atau semua masyarakat Indonesia pernah menjadi konsumen dan sudah jelas kita konsumen. Kita punya hak dan kewajiban, teman-teman. Apa saja hak kita sebagai konsumen? Kalau bicara hak, itu paling gampang. Pasti paling gampang. Karena semua orang pasti menuntut haknya. Oke, hak apa? Tetapi kadang ada yang tidak tahu. Karena kita dalam hidup yang penting nyaman, yang penting enak, yang penting selesai. Padahal kalau belajar hukum itu kompleks. Dengan belajar hukum, Anda lebih bijaksana, Anda bisa lebih waspada, Anda bisa lebih mengkritisi sesuatu, ya. Hukum dan politik itu menurut saya ilmu yang wajib kita miliki sebagai seorang pengusaha atau seorang marketer ya, seorang manajemen yang baik ya, pelaku usaha yang baik. Karena di sini kita bisa istilahnya lebih waspada ya, ke tingkat waspadaannya semakin tinggi gitu teman, dan tidak salah pengambilan keputusan ke depan. Oke, hak konsumen pertama itu mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Ingat, keselamatan, jangan naik transportasi yang tidak aman. Dalam artian apa? Jangan sembarangan memilih transportasi yang kategorinya murah tapi keselamatannya nomor sekian. Itu sudah masuk ke kategori perlindungan konsumen, ya. Apalagi untuk kategori itu. Jangan sekedar karena murah Anda mengabaikan keselamatan diri. Banyak lagi tuh wisata-wisata, misalnya ketika wisatanya harus memacu adrenalin. Di situ tidak ada safety facilities yang proper. Nah, di sini kan mengancam keselamatan. Anda punya hak untuk bisa selamat loh ketika Anda menggunakan fasilitas taman hiburan yang misalnya memacu adrenalin seperti roller coaster atau swing, ayunan yang di tebing tuh misalnya yang lagi viral. Itu apakah safety? Hanya orang luar negeri yang memikirkan hal-hal seperti ini, teman-teman. Kalau kita yang penting FOMO, kita viral tapi tidak berpikir tentang hukum apa yang akan terjadi apabila hal buruk itu menimpa. Biasanya kita tidak berpikir karena tidak pernah punya titik di mana apabila terjadi hal buruk kita berpikir yang positif aja, baik sih sebetulnya berpikir positif, tetapi terlalu berlebihan jadinya tidak waspada, itu juga tidak baik. Tetapi kalau ketakutan berlebih juga tidak baik, jadi harus imbang teman-teman ya. Makanya belajar hukum ini yang disebut dengan bijaksana. Oke, jadi harus tahu kita juga punya kenyamanan, keamanan, kita juga berhak punya keselamatan yang layak gitu ya atas barang dan jasa. Oke, lalu ada juga hak memilih barang ya. Kita juga kok bisa menukar barang kalau barang itu dianggap tidak sesuai dengan gambar yang kita pilih. Misal kita mau pesan nih kamar di Traveloka, kita lagi wisata, lagi staycation. Di foto gambar Traveloka, oke, gambarnya mantap kamarnya. Ketika sampai di sana tidak sesuai.
banyak. Barang juga banyak yang fake, banyak yang failed. Bisa ditukar seharusnya. Anda minta ganti. Kalau tidak boleh diganti, Anda bisa menggugat. Saya pernah kejadian seperti ini ketika jalan-jalan ke wisata di Dieng, ya, wisata di gunung ya, di daerah Dieng. Di sana kan wisata Dieng itu wisata ini ya, ada air panas dan sebagainya. Itu penuh sekali setiap weekend untuk rumah atau homestay-nya. Di Traveloka kita sudah booking, tetapi sampai sana kamarnya kok beda gitu kan. Saya tetap harus mengutarakan ya kepada mereka untuk memberi masukan yang baik. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat dengan baik ya. Ibu mohon maaf yang digambar saya pesan bukan yang ini, tetapi yang ini karena harganya sekian. Terus dia akhirnya jujur. Oh, kamar yang Anda pilih tadi pagi sudah dimasukin orang, Kak, gitu. Sudah dimasukin orang dan dia tidaklah Traveloka, satu keluarga langsung datang pesan di kamar saya yang saya booking beberapa hari sebelumnya. Apakah saya harus marah? Tidak perlu gitu ya, sabar, pasti ada sesuatu nih yang mau saya dapatkan. Ternyata benar, ibu itu menawarkan garansi. Aduh Kak, mohon maaf, kami juga harus gimana saya bingung gitu kan. Kakak gini saja, kakak milih deh, di lantai 2 ada kamar banyak banget masih kosong, kakak mau pilih yang mana silakan. Akhirnya kami mencoba menawarkan mendapatkan hak kami masuk ke lantai 2 melihat kamar-kamar itu ternyata lebih bagus daripada kamar yang saya booking sebelumnya. Justru malah ada ruang TV-nya, ada balkonnya, bahkan kita serasa punya homestay sendiri karena tidak bergabung dengan tamu yang lain, kita mendapat garansi. Nah, ini yang dimaksud Anda itu berhak untuk mendapatkan barang jasa sesuai nilai tukar. Beranilah di sini. Anda punya hak. Anda dilindungi undang-undang gitu loh. Jangan ngalah aja. Oke? Tapi sampaikan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Ya, mereka juga belajar, kita juga belajar. Oke? Lalu ada hak konsumen yang lainnya apa? Mendapat informasi yang benar, mendapat informasi yang jelas, yang jujur. Jangan mau beli barang karena murah tapi tidak jelas informasinya. Apa itu informasi? Informasi itu asal-usulnya, ini barangnya apa, dimensinya berapa, warnanya merah, tapi merah beneran warna merah di layar, tetapi yang aslinya real apa enggak kan nggak tahu. Informasi itu harus jelas ya. Anda berhak kok menanyakan. Atau misalnya spill kakak yang nomor ini, di dalamnya seperti apa tasnya, dilihatkan. Itu boleh hak Anda kan ketika live misalnya ketika live di Shopee di TikTok Anda meminta lewat chat spill Kak dalamnya itu harus kalau Anda membeli barang gitu ya spill Kak diketok-ketok deh dilempar misalnya itu sebetulnya hak Anda itu ya untuk mendapatkan informasi tapi nggak se ekstrim itu Kak. Oke, selanjutnya ada juga hak konsumen yaitu hak informasi yang jelas sudah ya, hak untuk didengar pendapatnya begitu. Ketika Anda ingin memilih barang ini khusus yang misalnya ada wawancara tanya jawab ya hak konsumen. Nah, di sini yang tanya jawab itu adalah biasanya skincare, elektronik, otomotif, barang-barang yang ada dampak dan jangka panjang. Biasanya kita ada diskusi terlebih dahulu. Mau beli berlian juga ya, mau beli cincin kawin misalnya itu ada diskusi. Anda ketika mengutarakan keinginan, keluhan, kulitnya berminyak, saya biasa pakai produk ini, saya maunya yang warna ini, saya mau custom ini, itu Anda berhak didengar sebagai konsumen yang akan membeli. Jangan sampai produsen yang terlalu menawarkan berlebihan, seperti sales yang banyak ngomong, Anda tidak didengar. Jangan mau beli barang seperti itu. Anda punya hak sudah dipangkas. Anda harus didengar. Ketika itu bisa mengimbangi, ini toko bagus reputasinya. Bisa mempertanggungjawabkan barang yang dijual. Gitu loh. Anda memilih barang juga hati-hati. Memilih produsen juga hati-hati gitu ya. Ini saya jadi kayak kelasnya Bang Hotman Paris ya di Kopi Joni. Nah, lanjut lagi. Ada juga hak konsumen berikutnya adalah hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum atas konsumen atau kita sebagai konsumen ya. Kalau kita bersengketa dengan si produsen, misalnya kita
habis mendapatkan treatment di spa, lalu kita tiba-tiba muntah-muntah, gatal-gatal, atau misalnya di restoran, kita tiba-tiba perutnya sakit, atau ada yang membeli produk apa, tiba-tiba keracunan, gitu kan. Nah, ini artinya bisa aja dibawa ke ranah hukum, dan misalnya Anda digugat karena pencemaran nama baik, Anda juga bisa berhak mendapatkan ini ya, pengacara, ada juga bisa advokasi, nanti ada pendamping hukum supaya tidak sendirian karena kita sebagai pihak yang dirugikan juga ya selaku konsumen. Lalu ada hak untuk pembinaan dan pendidikan. Boleh kita nanti dapat informasi kok terkait dengan produk gitu ya. Apa yang akan kita gunakan produknya kalau misal barangnya teknologi, kita juga harus diajarin cara pakainya. Kita juga harus diinformasikan cara membersihkannya, merawatnya, begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pembinaan dan pelatihan konsumen. Lalu ada juga hak dilayani dengan benar. Ketika Anda tidak dilayani dengan benar, Anda bisa speak up dengan baik, dengan sopan, katakan bahwa apa yang Anda butuhkan itu yang seperti apa ya. Kalau misal tidak dilayani dengan benar, Anda juga harus sampaikan dengan baik. Tapi kalau sudah keterlaluan, Anda bisa minta advokasi gitu ya. Berikutnya ada hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Nah, ini biasanya barang-barang yang misalnya barang-barang cacat, barang tercemar. Kita sudah beli barang banyak, ternyata barangnya kadaluarsa misalnya. Kita beli oleh-oleh banyak untuk dibagikan ke keluarga, ternyata jumlah yang kita beli jutaan ya, banyak itu terjadi. Atau kita sebagai pelaku usaha juga, end user, tetapi kita punya supplier terus kita rugi karena barangnya sudah kadaluarsa, ini kita harus minta kompensasi, bisa ditukar atau diganti uang misalnya kalau barangnya kosong. Ini sering terjadi apabila kita beli di toko online ya teman-teman. Barangnya ternyata kosong, tetapi tetap dikirim hanya sejumlah yang tidak sesuai kita minta. Nah, itu yang Anda bisa minta kompensasi. Nah, selama ini menurut pengalaman untuk beberapa e-commerce, untuk kompensasi yang terbaik itu masih Tokopedia. Itu ya teman-teman. Untuk yang Shopee, saya jarang untuk bisa fast respon. Bagus, tetapi fast responnya masih kalah dengan toko hijau gitu ya. Jadi kita bisa diskusi terkait itu teman-teman, apakah benar yang saya alami juga Anda pernah alami. Lanjut, berikutnya ada kewajiban konsumen gitu ya. Sambil saya lihat jam, ini jam berapa? Nanti saya takut kebablasan. Oke, untuk berikutnya ada di jam 11 ternyata ya. Sedikit lagi deh agak ngebut karena ada diskusi. Kita sampai jam 12-an ya, jam 12-an ya. Kewajiban konsumen. Oh ya, untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan sembari saya menjelaskan, tidak masalah. Anda juga akan dapatkan poin, akan dapat nilai juga ya untuk teman-teman yang aktif bertanya. Tidak hanya ketika diskusi, Anda boleh bertanya di chat room, jangan lupa nama dan NIM-nya, atau boleh raise hand, silakan. Bebas saja. Apa yang Anda temui, apa yang akan ini, apa Anda ingin tanyakan terkait materi yang sedang saya jelaskan, silakan. Saya sangat mengapresiasi ketika Anda aktif dan saya minta memang Anda harus belajar aktif sedini mungkin. Jangan sampai udah tua aktifnya terlambat gitu ya. Justru ini adalah usia-usia Anda harus aktif karena otak kita harus dilatih semudah mungkin untuk lebih kreatif dan aktif. Ayo lanjut lagi ya. Kewajiban konsumen apa sih? Nah, kita selain punya hak ya, kita juga berhak mendapatkan barang yang bagus ya, memilih. Kita juga punya kompensasi. Saya pernah ya mendapatkan kompensasi ketika terbang atau menggunakan Garuda dari Surabaya ke Kupang. Itu mereka delay 1 jam, teman-teman ya. Tidak pernah dalam sejarah, hampir tidak pernah Garuda delay. Ketika delay, saya mendapatkan banyak kompensasi. Uangnya kembali 300.000, dapat goodie bag isinya kopi dari NTT, dapat kacang, dapat minuman itu ya. Dan itu juga dilakukan PT KAI Kereta Api Indonesia ketika terlambat dapat makan nasi kotak, air minum gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kompensasi. Kita punya hak gitu ya apabila kita dirugikan ketika penggunaan jasa atau barang. Nah, apakah Anda apabila punya cita-cita jadi pengusaha akan melakukan itu? Lebih baik seperti itu.
Lalu kita juga punya kewajiban teman-teman membaca informasi. Nah, ini yang membedakan kita ini well educated, seorang sarjana atau bukan adalah literasi membacanya. Budayakan membaca sebelum membeli itu sudah jadi barang wajib apabila kita anak-anak yang sudah kuliah. Kalau Anda sudah kuliah, Anda ketika beli barang harus membaca term and conditions-nya. Ya, kondisi dan ketentuan berlaku harus dibaca, jangan malas. Karena apa? Ketika nanti ada dampak negatif, itu berfungsi teman-teman, itu ya. Jangan tergiur dengan promo-promo misalnya. Kak, ini kalau beli sekian dapat sekian nanti bisa diklaim kalau rusak misalnya. Anda harus baca. Penawaran itu terkadang menggiurkan di depan tapi kita tidak lihat term conditionnya untuk dibaca. Lebih baik jangan dulu menerima promo sebelum Anda tahu secara detail. Nah, ini penting sekali membaca informasi, mengikuti petunjuk, prosedur atas manfaatnya barang demi keamanan dan keselamatan. Ingat, keamanan dan keselamatan ya. Lalu berikutnya kita harus beritikat baik ketika transaksi pembelian. Jangan semena-mena kita orang kaya, kita belinya dilempar itu pakai kartu kreditnya nih. Saya punya kredit card yang gold misalnya gitu ya, atau yang Mastercard-nya yang black card itu misalnya. Tetap harus sopan, itu kita punya kewajiban beritikat baik gitu teman-teman. Walaupun kita disakiti sebagai konsumen, dilayani tidak baik, kita tetap harus beritikat baik ketika membayar. Ya, itu menjadi tanggung jawab mereka mengevaluasi pelayanan, tetapi kita juga harus berkewajiban beritikat baik. Tetap jalani, tetap jadi orang baik walau disakiti. Itu ya teman-teman. Berikutnya adalah membayar sesuai nilai tukar. Nah, di sini artinya kalau sudah disepakati harganya sekian rupiah, 70.000, ya silakan aja Anda mau kasih tips di luar itu juga boleh. Tetapi ya sesuaikan dengan harga yang dibayar ya. Jangan dikurang-kurangi, jangan sampai Anda tawar-tawar 1.000 kali padahal harganya aja di bawah 100.000 gitu ya. Nah, sesekali boleh, tetapi jangan terlalu sering. Kasihan mereka pasti untung juga tidak banyak. Berikutnya adalah kewajiban mengikuti penyelesaian hukum. Kalau ada persengketaan, sudah masuk ranah hukum, harus diikuti. Tidak bisa mundur. Kalau ketika sudah digugat, itu teman-teman harus diikuti. Tidak boleh mangkir dari pengadilan dan sebagainya. Diikutin ya. Malah kalau tidak diikuti, kita nanti malah yang salah. Oke? Lalu, untuk pelaku usaha, tadi sudah konsumen ya. Saya mau cek dulu nih, apakah masih on semuanya? Halo? Masih on Halo ya? Ibu. Halo Ibu. Oke, good. Very good. Terima kasih, Christian Nur Halimah. Boleh bertanya loh, dapat nilai. Jangan takut. Baru nilai sih, belum makanan dan kue-kue ya. Kalau kita offline baru kita seru-seruan. Ini masih online, jadi jangan takut ya. Tanya aja, kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Lumayan dapat poin ya dari saya gitu kan. Puasnya saya yang pegang loh, makanya jadi teman-teman harus aktif di sini. Oke, kita lanjut pelaku usaha. Tadi sudah hak kewajiban konsumen, kita harus tahu apa saja. Nah, lalu kalau ingin jadi pengusaha atau sisi dari produsen itu juga sama, punya hak dan kewajiban. Hak para produsen. Yang pertama itu dapat bayaran. Jelaslah kita beli barang, ya dapat profit, dapat untung, ya. Artinya juga punya pembayaran sesuai dengan kesepakatan kondisi nilai tukar yang diperdagangkan, ya sesuai. Lalu berikutnya mendapat perlindungan hukum juga sama. Kalau misal konsumennya cari-cari masalah, ada banyak konsumen cari masalah itu juga banyak supaya dapat perlindungan juga ada. Konsumen nakal itu banyak, banyak sekali. Jadi jangan dikira sebagai pebisnis kita aman aja ya. Oh, tidak, jangan berpikir semua aman. Dunia itu roller coaster, teman-teman. Selalu ada tantangan. Ada konsumen yang julid karena dia pakai produk kita rasanya tidak cocok, cerita-cerita di sosial media kita jadi jatuh gitu ya. Makanya di situ perlu diedukasi tuh konsumen. Kalau tidak cocok, silakan diskusi dengan kami. Kami ada garansi. Mohon untuk langsung berdiskusi dengan kami misalnya. Bisa kami ganti gitu ya. Langsung kebanyakan sekarang langsung menginformasikan di postingan Reels, langsung diposting di WhatsApp. Akhirnya jatuh kita punya nama ini ya brand kita sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Bisa jadi perlindungan hukum ini berlaku. Berikutnya adalah pembelaan diri. Punya hak juga seorang pelaku usaha ini untuk bisa
membela diri ketika nanti ada konsumen yang menggugat ya. Bisa aja konsumennya cari-cari masalah itu juga bisa jadi. Karena ingin dapat untung ya, ingin dapat kompensasi. Rata-rata mereka ingin dapat kompensasi, ingin dapat diskon, akhirnya mereka cari-cari masalah. Bisa, bisa aja. Tetapi ya tidak semua seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya ada hak untuk rehabilitasi nama baik. Nah, ini yang terjadi kasusnya Eiger. Waktu itu Eiger kedatangan vlogger ya, kedatangan seorang pengunjung yang ngevlog di toko Eiger, dimarahin sama Eiger ya. Jangan ngevlog di sini, intinya gitu. Waktu itu rame kan. Lalu si vloggernya cerita di Twitter, di X, bahwa kena tegur sama Eiger tidak boleh bikin vlog gitu kan. Apaan lah, intinya menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Akhirnya Eiger merasa rugi, tapi semua mendukung si vlogger tersebut karena seharusnya berhak ya bebas aja sih ngevlog ngevlog di ini ya di toko, tetapi mungkin saat itu belum siap dengan hal-hal yang terkait dengan vlog dan sebagainya. Akhirnya Eiger membuat klarifikasi, dia juga menggunakan haknya untuk merehabilitasi kembali atau memulihkan nama baiknya karena sudah dianggap sebagai toko outdoor gears yang tidak ramah konsumen, sudah dapat cap buruk itu. Akhirnya dia harus mengklarifikasi itu semua itu ya, teman-teman. Ada juga ya yang terkait kasus-kasus seperti ini rehabilitasi nama baik menjadi hak pelaku usaha. Seperti kasusnya restoran Holy Wings itu juga sama. Setiap pelaku usaha punya hak kok untuk memulihkan nama baiknya ya, tetapi tidak mudah, teman-teman. Kadang ini dijadikan senjata dari kompetitor. Akhirnya waktu itu Konsina, saingan dari Eiger, menyatakan bahwa boleh ngevlog di Konsina Shop gitu ya. Jadi boleh kok di outlet Konsina ngevlog. Padahal itu lagi keruh banget antara Eiger dengan si vlogger. Nah, dimanfaatkan oleh kompetitor-kompetitor lain untuk mencari followers atau mencari ini ya eh, pelanggan baru. Nah, hati-hati ya teman-teman. Nah, berikutnya ada kewajiban pelaku usaha. Kewajiban produsen apa saja? Jelas beritikat baik. Ketika berusaha itu beritikat baik ini harus jujur ketika memproduksi barang, dijelaskan ingredientsnya, di labelnya ada jelas gitu ya. Ketika konsumen bertanya ini kulit apa, itu misalnya ini kulit asli atau sintetis misalnya, ya harus dijawab yang informasi yang jelas, yang benar itu ya, jangan berbohong, harus jujur tentang kondisi barang, jaminan barang. Nah, orang jualan itu harus seperti itu, teman-teman ya. Harus seperti menginformasikan yang sebenar-benarnya. Karena kalau ketahuan ya, overclaim misalnya itu juga bisa kita tuntut. Lagi heboh ya waktu itu kosmetik apa ya, saya lupa. Brand kosmetik lagi heboh, lupa namanya racikan sih, tapi anehnya juga rame yang beli. Jadi dia overclaim bisa memutihkan sekejap, cepat gitu ya, bisa bikin glowing, laris sih memang. Tetapi habis itu ada yang tidak cocok, langsung diposting lah di Reels dan sebagainya, heboh. Nah, ini dia yang dimaksud dengan menginformasikan sendiri pelaku usahanya tidak benar, bisa jadi karena namanya kosmetik di tiap orang efeknya beda-beda, tetapi dia mengeneralisir semuanya sama. Ini juga sudah info yang tidak benar. Konsumen juga kewajibannya beritikat baik, jadinya tidak beritikat baik. Dua-duanya tidak melakukan kewajiban sih sebetulnya ya. Ini ya. Kira-kira seperti itu. Lalu melayani konsumen juga harus dengan benar ya, memperlakukan konsumen dengan adil dan tidak diskriminatif. Banyak terjadi di toko-toko barang mewah, pakaian kita pakaian yang gembel, kita dilayani dengan setengah hati. Banyak itu terjadi ya. Saya sering sih jalan-jalan ke toko-toko yang bagus ya, misalnya ke Jam Tangan gitu ya. Kalau di Jogja kan ada mall tuh tidak pakai pakaian bagus, cuma pakai pakaian tidur. Saya coba masuk ke toko mahal kayak arloji gitu, jam, sepatu. Saya cuma pengen lihat, saya pengen pakai, pelayannya dilayani atau tidak. Ya, dilayani juga sih. Gitu ya. Yang Skechers itu juga dilayani, yang toko jam itu juga dilayani.
walaupun kita tidak beli dan itu harganya kan lumayan ya. Tidak apa-apa Kak, nanti siapa tahu tertarik. Boleh Kak dicoba, tidak apa-apa gitu ya. Walaupun kita cuma pakai sandal jepit gitu ya. Itu yang kita bisa kategorikan toko ini melayani dengan baik atau tidak. Kewajibannya dijalankan atau tidak pelaku usaha ini. Itu ciri-cirinya yang baik ya. Pelaku usaha yang baik dan sesuai dengan hukum yang mereka harus lakukan untuk konsumen. Berikutnya kewajiban untuk memberi kesempatan menguji. Ini tadi sudah saya jelaskan kalau ingin mencoba harus dikasih dicoba. Ada testernya. Boleh dikenakan di tangan gitu ya. Pakai cincin misalnya mau jualan cincin tuh boleh kalau kita pakaiannya tidak sesuai kayak orang kaya nggak boleh pakai misalnya itu tidak boleh. Itu ya teman-teman. Ini kewajibannya seperti itu, kesempatan konsumen dapat. Lalu juga memberi kompensasi yang sesuai, seperti tadi sudah saya informasikan ya, ganti rugi, kompensasi itu harus ada. Oke, lanjut lagi, itu sudah hak kewajiban pelaku usaha. Berikutnya ada larangan. Nah, apa ini yang dilarang? Karena ini masuk kategori hukum loh ya kategori hukum berbisnis ya etika dalam berbisnis itu banyak sekali apabila kita sebagai pengusaha itu jelas banyak ya teman-teman. Yang pertama kita pelaku usaha misalnya ya seperti Anda lihat di gambar ini sebelah kanan kan ada makan yang diletakkan di supermarket ya. Ini sangat ketat sekali sampai bisa ada di rak loh, teman-teman. Di mata kuliah bisnis internasional, kita membahas ekspor impor. Ekspor itu, aduh luar biasa ketat customnya. Custom itu adalah tata cara untuk bisa bersuratan mendampingi barang-barang ekspor itu untuk bisa keluar. Itu susah, apalagi Indonesia keluar ya. Indonesia untuk keluar aja untuk barang-barang seperti ini tuh ada standarnya, ada standar tertentu ya. Makanya ini masuk kategori hukum bisnis, teman-teman. Jadi larangan untuk barang-barang yang diperdagangkan. Jadi sebenarnya banyak sih perbuatan yang dilarang secara hukum bagi pelaku usaha itu ada kategorinya. Pertama untuk barang yang diperdagangkan, lalu ada juga untuk kegiatan berpromosi, iklan itu ada tata caranya. Ada larangan juga ketika untuk menawarkan iklan gitu yang tidak benar, iklan yang menyesatkan, potongan hadiah yang ditawarkan tidak sesuai. Di gambarnya ada tawaran potongan, tetapi ketika kita barangnya kita sudah beli ternyata barangnya kosong, hadiahnya kosong, itu kan tidak benar ya, teman-teman itu dilarang. Oke. Lalu ada juga penjualan melalui obral, sale, lelang. Itu ada aturannya juga, teman-teman ya. Lalu untuk yang terkait dengan iklan di jumlah tertentu, gitu. Misalnya kita beli dalam jumlah besar, iklannya banyak, kita belinya satu kontainer misalnya. Nah, itu juga ada aturannya, gitu ya. Juga hal-hal berkaitan dengan janji, overclaim tadi ya. Janji-janji penggunaan barang kalau menggunakan ini nanti akan ada efeknya sekian tahun apa misalnya. Nah, ini juga ada larangannya, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah untuk barang-barang perdagangan adalah harus memenuhi standar. Di sini standar itu maksudnya adalah ketentuan sesuai undang-undang. Misalnya kalau ini makanan ya ini harus menggunakan bahan makanan yang aman bagi kesehatan manusia umumnya standar bahan pangan itu ada secara kimiawi dan di BPOM kalau kita ya. Lalu berikutnya ada kesesuaian dengan berat bersih. Nah, ini yang kadang saya masih banyak temukan ciki-cikian apa tuh makanan ringan ya, kok ringan banget. Katanya sih netonya sekian gram. Ketika dibuka kok beda ya padahal udah pakai pembungkusnya. Nah, kok isinya kosong, misalnya cuma angin doang. Nah, ini yang kadang tidak sesuai dengan berat bersih. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Tetapi karena rasanya enak tetap aja dibeli. Kadang-kadang gitu ya. Kita tidak berpikir sejauh itu ya teman-teman. Kita padahal dirugikan jujur. Jujurly itu sangat merugikan kita. Tapi kita ya sudah biar rugi tak apa-apa. Ya tambah seneng aja pelaku usahanya. Makanya makan kaya aja orang Indonesia di sini. Yang pengusaha kaya tambah kaya ya. Karena kita seneng aja sih digituin. Berikutnya tidak sesuai ukuran. Misalnya takaran timbangan itu misal kita mau beli, kita bilang 1 kilo atau daging misal kita beli daging yang di frozen ternyata eh,
dia bilang 1 kilo ya di labelnya ya, tetapi kita timbang ulang di rumah tidak ada 1 kilo begitu. Nah, ini kan tidak sesuai ukuran, ini tidak boleh seperti ini pelaku usaha. Lalu tidak sesuai kondisi, jaminan keistimewaan, label, misalnya labelnya bilang tidak mengandung gula, tidak mengandung garam, tapi kita rasakan kok asin ya, kok manis ya. Ini ternyata mengandung gula dan garam misalnya. Nah, ini yang tidak sesuai kondisi. Ada juga yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, mode tertentu yang ada di label. Ya, ini harus sesuai dengan label. Jadi, apa yang ada di label dari barang itu harus sesuai. Kalau tidak, ini melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Lalu tidak sesuai dengan janji dinyatakan label juga. Kalau iklannya bilang apa, ternyata tidak, kita tidak dapatkan sesuai dengan iklan yang diklaim oleh iklan itu kan tidak sesuai dengan janji mereka. Artinya ini dilarang. Kita bisa menuntut hak kok. Boleh teman-teman ya. Tapi kan kadang kita tidak mau berurusan dengan hukum. Akhirnya kita diam. Ya. Kalau dampaknya masih bisa kita tahan, biasanya kita diam. Ya paling keras tidak jadi beli lagi besok-besok. Kan gitu. Ya, atau paling sadis lagi kita koar-koar ya di sosial media. Tapi bahaya kita bisa kena pencemaran nama baik, lagi-lagi kena hukum juga. Lalu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk makanan-makanan ya itu bahaya. Lalu tidak sesuai produksi halal padahal labelnya halal. Nah, itu yang berbahaya juga. Ini tidak boleh ya. Tidak ada label keterangan. Nah, itu tidak boleh apabila makanan tidak boleh ya. Nah, untuk pakaian juga ada sendiri label khususnya apa yang terstandar, bahannya apa, ukuran apa, itu juga ada standarnya ya, tidak mencantumkan petunjuk pemakaian apabila ini barang yang cukup rumit untuk dipakai, jadi kita berpikir sendiri gitu kan, itu nanti malah nggak laku ya, karena sekarang sudah era digital itu yang berbahaya, ya itu bisa langsung diinformasikan ke sosial media, langsung nggak laku itu. Lalu berikutnya memperdagangkan barang rusak. Nah ini nih, kadang kita beli barang di Tokopedia atau di Shopee atau di marketplace lain, barang yang datang barang yang rusak, barang yang cacat atau barang yang sudah kadaluarsa, tetapi kita diam aja, malah tiba-tiba kasih bintang 1. Lebih baik di chat, di DM, minta kompensasi gitu loh. Jangan langsung dijudge. Bintang memang hak kita memberikan ulasan gitu ya. Tetapi di sini tidak ada loh hak konsumen menilai. Itu tidak ada sebetulnya di undang-undang. Nah, inilah perkembangan digital. Ya, di undang-undang belum ada hak untuk menilai, memberikan ulasan, tidak ada. Tapi hak untuk memediasi sebuah sistem, kita mengajukan pendapat, itu tadi ada hak berpendapat. Makanya ketika barangnya nggak beres, langsung di DM. Kalau di DM belum membalas sampai berhari-hari, minta mediasi sama tokonya. Saya pernah seperti itu dimediasi sama Tokopedia, tapi untung di fast respon. Kalau di Shopee kan kadang tidak fast respon. Ketika ditekan baru mereka menginformasikan ya. Nah, kadang kita tidak sabar dengan proses, akhirnya langsung tiba-tiba memberi ulasan. Ya, di satu sisi beres cepat, tetapi di satu sisi juga merugikan mereka karena bisa jadi mereka untuk belajar berusaha lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya kira-kira larangannya. Jadi macam-macam teman-teman ya. Untuk larangan-larangan pelaku usaha itu banyak sekali. Kita juga dilarang menjual barang dengan bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Kalau penggunaannya berbahaya tidak boleh. Nah, seperti senjata tajam, senjata api itu juga tidak boleh dijual teman-teman di Indonesia ya, apalagi undang-undang Indonesia cukup ketat untuk jual beli senjata api. Kalau di Amerika diperbolehkan tapi di Indonesia tidak diperbolehkan gitu ya. Nah itulah yang membedakan beberapa negara dengan negara lain. Untuk berikutnya ini adalah anti monopoli. Nah anti monopoli itu apa kira-kira ya? Anti monopoli ini artinya adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi banyak sekali pasal yang mendasari teman-teman di pasal 1 Undang-Undang Praktik Monopoli ada butir 1 sampai butir 3. Di sini artinya adalah kuasaan atas produksi barang itu dikuasai oleh pihak tertentu selaku pelaku usaha. Baik 1, 2, 3 ya walaupun nanti isinya berbeda. Yang satunya itu adalah penguasaan produksi, itu adalah butir 1. Yang butir 2 itu
terkait dengan pemasaran barangnya, misalnya menggunakan media, semuanya menggunakan media yang sama begitu, terlalu masif dan sehingga kompetitor lain tidak boleh menggunakan media itu misalnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga terkait dengan penguasaan pasar atau market atau konsumennya. Itu ya. Berikutnya ada dasar dari anti monopoli, yaitu pasal 2 nomor 5 teman-teman. Nah, nomor 5 di tahun 99 inilah undang-undang anti monopoli. Nah, di sini artinya monopoli itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha di mana mereka ini menguasai pasar, pemasarannya, menguasai produksi dan lini semua aspek sampai supplier hingga media-media penjualannya sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan sarana tersebut ya, hanya dikuasai satu pihak tertentu pelaku usaha. Nah, ini yang tidak diperbolehkan teman-teman. Oke, jadi itu kira-kira yang dimaksud dengan monopoli. Nah, sebenarnya monopoli itu apa saja sih gitu ya, ruang lingkupnya. Nah, di sini ada terkait dengan perjanjian ya. Perjanjian di sini yang dilarang itu adalah perjanjian untuk barang jasa tertentu yang harganya sudah dimainkan oleh pelaku usaha begitu. Nah, ini ada pernah kasusnya itu Honda dan Yamaha itu menjadi kartel ya. Jadi Honda dan Yamaha ini masuk ke Astra sehingga harga itu dimainkan misalnya atau juga permainan monopoli untuk beras atau juga untuk produk-produk seperti bahan pangan gitu ya, daging dan sebagainya itu dimonopoli pasarnya. Nah, ini yang dimaksud tidak diperbolehkan teman-teman. Oke, jadi ada sebenarnya pembagian wilayah pasar. Nah, seperti itu. Itu juga tidak diperbolehkan. Perjanjian-perjanjian pembagian wilayah pasar itu tidak boleh. Misalnya yang A yang produsen A pasarnya di Jawa, produsen B pasarnya misalnya Aqua hanya boleh jualan di Jawa, Aqua tidak boleh di NTT. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, itu yang disebut anti monopoli. Karena hanya menguasai satu wilayah. Itu yang disebut dengan perjanjian terlarang. Buktinya kita masih bisa ya melihat Aqua di NTT. Saya pikir tidak boleh masuk sini gitu ya. Itu pernah terjadi kasusnya Grab dan juga Gojek ketika mau masuk ke Jogja. Grab itu tidak diperbolehkan gitu ya. Grab dan ini ya apa namanya Gojek tidak boleh masuk ke DIY karena waktu itu kan ada taksi dari ini ya keraton ya taksi dari kerajaan di di keraton punya taksi online sendiri mereka. Nah, mereka takut akhirnya dimediasi diperbolehkan, tetapi mungkin harus membayar setoran gitu ya. Nah, ini perjanjian juga pada akhirnya. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilarang itu adalah ada pasokan ya, pasokan barang misalnya dikuasai. Kalau Anda nonton Gadis Kretek itu terjadi ya praktek monopoli supplier ya. Jadi kita mau nyari supplier tembakau dikuasai satu merek semua. Jadi suppliernya tidak ada yang mau masuk ke ini ya ke toko utamanya si Dian Sastro karena sudah diambil alih oleh Kretek saingannya. Nah, ini disebut dengan monopoli. Ya, ini tidak diperbolehkan bisa kita tuntut secara hukum, teman-teman ya. Nah, ini posisi-posisi yang dominan, penguasaan barang, penerimaan masukan di daerah tertentu, persekongkolan dengan pihak-pihak mengatur tender begitu ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Ini yang disebut dengan monopoli, teman-teman. Tetapi tidak semudah itu untuk bisa menuntut karena ada bukti yang harus disertakan. Terkadang bukti ini yang susah ya. Nah, posisi dominan itu juga masuk ke anti monopoli ya, di mana satu pelaku usaha atau kelompok pengusaha tertentu itu menguasai 50% pangsa pasar dengan satu jenis barang tertentu saja. Misalnya, satu produk itu hanya boleh dijual gitu ya, hanya boleh dijual di situ di daerah itu saja. Daerah lain apa produk lain tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan monopoli gitu ya. Atau bisa juga posisi dominan ini adalah pemilikan saham mayoritas itu
hanya pihak-pihak tertentu yang boleh beli sahamnya misalnya. Karena sekarang banyak perusahaan TBK ya terbuka di mana sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat umum, teman-teman. Dan bahkan untuk di internasional, untuk kegiatan anti monopoli ini sudah ada badan khususnya gitu ya. Badan khusus ini bahkan untuk mengurusi perdagangan di Uni Eropa. Kalau di bisnis internasional ini masuk ke kategori perdagangan internasional ya, teman-teman. Nah, untuk bisa mengawasi anti monopoli, ini ada komisi khusus, teman-teman, yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ada di undang-undangnya ya, tahun 599 tentang praktik monopoli. Nah, tugasnya macam-macam untuk komisi ini, misalnya penilaian perjanjian gitu ya, penilaian tentang tindakan yang tidak sesuai kalau ada laporan monopoli gitu, juga harus memberikan laporan berkala untuk para pelaku usaha gitu ya. Jadi mereka ini juga jadi dewan pengawas monopoli. Lalu untuk penegakan hukum seperti apa kira-kira kalau terjadi monopoli itu langsung bisa kena pidana, pidana pokok atau pidana tambahan ada di pasal 48, 49 yaitu terkait dengan undang-undang praktik monopoli. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman, ayo bangun dulu. Materi sudah selesai, kita akan melakukan diskusi ya. Diskusinya tidak lama-lama karena kita masih sisa 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam juga boleh. Jadi supaya selesai cepat, jadi teman-teman mohon diperhatikan. Silakan bangun dulu, kita akan melakukan diskusi. Baik, ini diskusi yang akan dilakukan secara berkelompok. Saya sembari mengecek terlebih dahulu ada 43. 43. Wah, tadi 44 tiba-tiba hilang. Dari 43 berarti 42. Oke, kita akan bagi ke kelompok ini 40 bagi 5 orang aja sih ya. Mungkin ada 8 nanti, ada 8 kelompok. Saya akan bukakan room diskusi, ada 8 room diskusi. Dan kalian akan terpisah secara random gitu ya. Nanti tiba-tiba kalian sudah masuk ke room dan itulah teman diskusi Anda gitu ya. Tapi nanti dulu kita jelaskan terlebih dahulu bahan untuk diskusinya. Nah, seperti yang Anda lihat, silakan lihat di layar, silakan diperhatikan. Jadi, studi kasus saat ini yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan produk apa coba ini? HIT, produk obat nyamuk. Ya, obat nyamuk HIT. Jadi, ini pernah viral di tahun 2000-an, 2006 bahwa penggunaan obat nyamuk hit varian tertentu, varian A1 L berapa gitu ya, di tahun 2006 ternyata menggunakan bahan kimia berbahaya, teman-teman. Bahan kimia berbahaya yaitu bahan kimia yang digunakan untuk pestisida atau membunuh hama gitu ya di kebun digunakan. Nah, padahal pestisida itu bahan keras beracun sehingga tidak boleh dihirup manusia, tetapi menjadi bahan sebagai obat nyamuk yang nantinya tersebar di ruangan tempat tinggal manusia kan begitu. Nah, akhirnya di sini ada sidak dari Departemen Pertanian bahwa inspeksi di HIT ya di pabrik HIT ini di Megarsari Makmur itu menggunakan pestisida. Ampun, ini tahun 2006 ya. Nah, ini bisa membuat jangka panjang kesehatan manusia terancam. Banyak sekali tidak hanya HIT, teman-teman, kalau mau tahu. Banyak sekali, tetapi kita mungkin tidak aware gitu ya, tidak sadar bahwa pernah banyak kasus terjadi.